Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, saya Anggi Dewi Nurcahyani dari kelas IF2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pada program C++ mengenai stack. Pertama-tama, ini merupakan program C++ yang berkaitan dengan stack dan juga array, di mana di sini dicantumkan beberapa header, antara lain ada include IOStream, itu fungsinya untuk mendukung operasi input-output standar, lalu ada pula include stdio.h dan juga include stdlib.h, ini tuh untuk mengimpor fungsi-fungsi standar untuk operasi input-output, lalu ada define max3, mendefinisikan konstanta max yang menentukan ukuran maksimum dari stack. Lalu ada pula using namespace std. Ini tuh digunakan untuk mempersingkat penulisan kode. Jadi ketika kita menulis sebuah kode tidak perlu lagi mencantumkan std di depannya. Lalu di sini juga ada dua fungsi void push dan juga void pop, di mana pada void push dan pop ini ada beberapa variabel dan juga pointer. Antara lain ada variabel stack, pointer top, dan juga value bertipe data integer. Deklarasi dua fungsi yaitu push dan pop yang digunakan untuk menambahkan atau push dan juga mengeluarkan atau pop elemen dari stack. Lalu lanjut pada main function, di mana integer main ini berfungsi fungsi utama program. Lalu dalam fungsi main, di mana integer main ini berfungsi sebagai fungsi utama program. Lalu ada integer stack, max, dan juga integer top sama dengan min1. Lalu ada juga integer n value, merupakan deklarasi variabel stack, yaitu variabel penanda puncak stack atau top, dan juga variabel n dan value. Gitu. Lalu di sini menggunakan perulangan do while, di mana loop utama program yang terus berjalan selama pengguna memilih untuk melakukan push. Lalu masuk pada untuk mencetak cout, masukkan nilai yang akan di-push, lalu nanti meminta pengguna memasukkan nilai yang ingin di-push ke dalam stack. Lalu push, stack, pointer top, dan juga value. Itu memanggil fungsi push untuk menambahkan nilai ke dalam stack. Cout, tekan 1 untuk melanjutkan push, 2 untuk pop. Lalu sin n, itu untuk meminta pengguna untuk memilih apakah ingin melanjutkan push atau melakukan pop. Lalu masuk ke dalam while n sama dengan 2. Loop yang berjalan selama pengguna memilih untuk melakukan pop. Pop, stack, pointer top, dan juga pointer value. Ini memanggil fungsi pop untuk mengeluarkan nilai dari stack. Lalu ada pula cout, nilai yang di pop, value, and line. Meminta pengguna memilih apakah ingin melakukan pop lagi atau melakukan push. Lalu masuk ke dalam fungsi void push, yang mana di dalamnya terdapat beberapa variabel stack, pointer top, dan juga value bertipe data integer. Itu fungsi untuk insert nilai, yang mana di sini masuk ke dalam pengkondisian, masuk ke dalam fungsi void pop. Lalu ada pengkondisian if else juga, yang mana di dalamnya ada if pointer top lebih dari atau sama dengan 0, else. Nah, dalam fungsi pop ini adalah pengecekan apakah stack tidak kosong sebelum mengeluarkan nilai. Jika stack tidak kosong, nilai akan dikeluarkan dari stack dan penanda puncak stack akan diperbarui. Lalu pointer value sama dengan stack, pointer top sama dengan pointer top dikurangi 1. Itu jika stack tidak kosong, maka nilai dari elemen teratas stack diambil dan disimpan dalam variabel value, kemudian penanda puncak stack dikurangi 1
untuk menunjukkan penghapusan elemen teratas. Lalu cout stack kosong, pop tidak dapat dilakukan. Exit 0. Jika stack kosong saat operasi pop dilakukan, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari program. Tertop kurang dari maksimal. Ini tuh pengecekan apakah stack belum penuh sebelum menambahkan nilai. Jika stack masih memiliki ruang kosong, nilai akan ditambahkan ke dalam stack dan penanda puncak stack akan diperbarui. Pointer top sama dengan pointer top plus 1, stack dalam kurung pointer top sama dengan value. Itu merupakan apabila stack belum penuh, penanda puncak stack atau top itu diperbarui untuk menunjukkan elemen terbaru dan nilai ditambahkan ke dalam stack di posisi yang ditunjuk oleh top. Lalu cout stack penuh, push nilai tidak dapat dilakukan. Exit 0. Jika stack sudah penuh, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari program. Jadi pada program stack array ini memberikan pengguna kemampuan untuk melakukan push dan pop atau menambahkan dan mengeluarkan pada stack dengan ukuran maksimum yaitu 3. Nah, program akan terus berjalan dan meminta input pengguna sampai pengguna memilih untuk berhenti. Gitu. Lalu di sini saya akan coba untuk running program ini. Nah, masukkan nilai yang akan di-push. Misal kita memasukkan nilai 23. Kita enter. Nah, tekan 1 untuk melanjutkan push, 2 untuk pop. Di sini saya akan terus melakukan perulangan push. Jadi saya akan menekan 1 untuk memasukkan nilai yang akan di-push. Misal saya akan memasukkan nilai sebesar 45. Itu kita push lagi, kita masukkan nilai sebesar 90. Gitu. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan untuk pop dengan memilih angka 2. Nah, tekan 2 untuk melakukan pop. Kita langsung aja memilih angka 2 dan akan secara otomatis mengeluarkan nilai yang baru saja ditambahkan. Tadi saya baru memasukkan atau mempush nilai yang 90, maka elemen yang dikeluarkan atau yang di-pop itu yang paling terakhir dimasukkan, gitu. Lalu kita pop lagi sampai benar-benar kosong. Tuh, yang 45 sudah di-pop. Lalu 23 juga sudah di-pop. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah habis? Maka akan ada keterangan bahwa stack kosong, pop tidak dapat dilakukan, dan program pun akan selesai. Begitu. Lalu ada pula pada program kedua. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja pada implementasi program C++ yang kedua mengenai stack. Yang mana pada program ini mengimplementasikan struktur data stack menggunakan linked list. Jadi struktur data node digunakan untuk merepresentasikan setiap elemen stack. Kelas stack memiliki operasi push, pop, dan display untuk jadi kelas stack memiliki operasi push, ini, pop, dan juga display untuk menambah, menghapus, dan juga menampilkan elemen-elemen stack. Nah, push mengalokasikan memori untuk node baru, mengatur nilainya, dan menambahkannya ke atas stack. Lalu pop, ini untuk menghapus node teratas dari stack dan mengembalikan nilainya. Lalu, adapun display, ini menampilkan seluruh elemen stack dari atas ke bawah. Nah, untuk program utama ini, menguji fungsi-fungsi tersebut dengan menambahkan beberapa elemen ke stack, lalu menghapus satu elemen dan menampilkan hasilnya. Gitu. Perbedaannya dengan program yang sebelumnya saya jelaskan, ini ada beberapa. Yang pertama itu pendekatan struktur data stack-nya. Kode pertama menggunakan array integer untuk menyimpan elemen stack dan menggunakan variabel top sebagai penanda puncak stack. Lalu untuk yang kode kedua yang ini,
menggunakan sebuah struktur struct yang memiliki array integer untuk menyimpan elemen stack dan variabel top sebagai penanda puncak stack. Lalu adapun perbedaannya itu penggunaan fungsi push, fungsi pop. Kalau pada kode pertama itu memiliki fungsi push yang menerima array sebagai argumen dan menggunakan pointer untuk mengakses dan memperbarui nilai puncak stack. Sedangkan untuk kode kedua ini memiliki fungsi push yang menerima pointer ke struktur stack sebagai argumen dan langsung memperbarui nilai puncak stack dalam struktur tersebut. Lalu pada operasi fungsi popnya, kalau yang kode pertama itu memiliki fungsi pop yang menerima array sebagai argumen dan menggunakan pointer untuk mengakses dan memperbarui nilai puncak stack. Lalu adapun pada kode kedua, memiliki fungsi pop yang menerima pointer ke struktur stack sebagai argumen dan langsung memperbarui nilai puncak stack dalam struktur tersebut. Dan pada program kedua juga di sini ada opsi untuk menampilkan stack, di mana pada program pertama itu tidak memiliki fungsi khusus untuk menampilkan stack, sedangkan untuk program kedua ini ada fungsi display yang digunakan untuk menampilkan stack. Jadi fungsi ini menerima pointer ke struktur stack, yang ini ke struktur stack sebagai argumen. Nah, kalau perbedaan pada struktur program utamanya, kalau misal di kode pertama itu menggunakan pendekatan loop do while di dalam fungsi main untuk menampilkan menu dan memproses operasi stack, sedangkan untuk kode kedua yang ini itu menggunakan pendekatan loop do while juga di dalam fungsi main, namun ini menyediakan pilihan menu yang lebih terperinci dan juga menggunakan switch case untuk memproses operasi stack begitu. Lalu, oke, di sini saya akan langsung saja running program yang kedua. Di sini ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Ada beberapa opsi yang dipilih. Pertama-tama saya akan memilih opsi yang pertama, yaitu memasukkan nilai menggunakan operasi push. Misal saya akan memasukkan nilai sebesar 45. Lalu nah di sini langsung ada muncul keterangan isi stack adalah 45. Nah, lalu saya akan terus melakukan push sebanyak 3 kali ya. 23. Nah, langsung di sini tercantum 23, 45 begitu. Sekali lagi ya. 67 misal. Nah, tiga-tiganya langsung tercantum. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan stack-nya saja? Kita pilih opsi yang nomor 3. Nah, maka akan muncul keterangan isi stack adalah 67, 23, dan juga 45. Lalu di sini saya akan mengeluarkan isi stack tersebut dengan melakukan opsi atau memilih opsi operasi pop. Nah, langsung ada keterangan menghapus elemen sama dengan 67. Sebentar. Sepertinya ini ya seperti itu. Langsung kedua, no. Menghapus elemen sama dengan 23. Dua lagi. Menghapus elemen sama dengan 45. Nah, karena tadi ketiga isi dari stack tersebut sudah di-pop atau dikeluarkan, maka ketika kita memilih opsi yang ketiga atau tampilkan stack, itu akan kosong dan muncul atau mencetak pesan bahwa stack kosong, begitu. Lalu exit. Nah, program selesai. Pula implementasi pada program C++ yang ketiga mengenai stack menggunakan linked list dalam bahasa C++. Mungkin penjelasan singkatnya ini pada struktur data node ini digunakan untuk merepresentasikan setiap elemen dalam stack. Jadi setiap node memiliki dua bagian, antara lain data itu untuk menyimpan nilai dan juga next untuk menunjukkan ke node berikutnya dalam stack. Lalu masuk ke dalam kelas stack yang mana memiliki 3 metode. Yang pertama ada push, ya ini push. Ini tuh untuk menambahkan elemen ke stack, lalu ada pop.
untuk menghapus elemen dari stack dan juga show untuk menampilkan elemen-elemen dalam stack. Lalu, fungsi stack void stack push ini merupakan konstruktor kelas stack digunakan untuk menginisialisasi top menjadi nol saat stack baru dibuat. Metode push meminta pengguna memasukkan nilai yang ingin dimasukkan ke dalam stack, membuat node baru untuk menyimpan nilai tersebut, dan menambahkannya ke atas stack. Lalu metode pop ini untuk menghapus ini. Metode pop untuk menghapus node teratas dari stack dan menampilkan nilainya jika stack kosong. Lalu metode show untuk menampilkan seluruh elemen dalam stack dari atas ke bawah di dalam fungsi main. Nah di dalam fungsi main yang ini, program memberikan opsi kepada pengguna untuk melakukan operasi push, pop, menampilkan stack, atau keluar dari program menggunakan loop tak terbatas atau while. Lalu setiap opsi yang dipilih oleh pengguna diproses sesuai dengan pilihan switch case yang sesuai. Ini. Jadi pada kode ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi stack menggunakan operasi push dan pop, serta menampilkan isi stack saat ini. Itu. Lalu di sini saya akan mencoba running pada program C++ yang ketiga. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Lalu di sini saya akan memasukkan push mungkin ya. Push. Oke, kita masukkan nilai 22. Lalu kita pilih nomor satu lagi. Kita masukkan nilai 25. Masukkan lagi. Bisa masukkan 26. Tuh. Lalu kita pilih opsi yang ketiga atau display stack. Jadi ketika kita menambahkan atau mempush sebuah nilai, maka akan muncul keterangan new item is insert to the stack. Atau artinya item baru itu ditambahkan ke dalam stack. Lalu ketika memilih opsi yang ketiga atau display stack, maka akan muncul keterangan bahwa isi dari stack itu adalah 26 yang menuju ke 25, menuju ke 22, dan menuju ke 0 atau kosong gitu, ini sebagai ekor. Lalu bagaimana jika kita ingin mempop isi dari stack tersebut? Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Pop operation. Pop value is 26. Jadi nilai pada nilai 26 ini dikeluarkan atau dipop. Kita habiskan saja. Nah, 25 dipop. 22 juga dipop sampai habis. Oke, gitu. Sekian pembahasan saya mengenai implementasi stack dengan array dan juga stack menggunakan linked list pada program C++. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.